dan kelas yaitu 01. Adapun judul saya yaitu analisis pengaruh rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk dan tingkat partisipasi yang bekerja terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2020. Latar belakang analisis digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan meramal variabel lain. IPM menjadi indikator penting pembangunan daerah menyangkut kesehatan, pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan untuk ekonomi yaitu jumlah penduduk dan PPAK atau tingkat partisipasi angka kerja. Jawa Timur menghadapi tantangan dalam meningkatkan IPM, sehingga perlu dianalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angka kerja terhadap IPM di tahun 2020 guna untuk mendukung kebijakan pembangunan yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2020? Yang kedua, apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2020? Yang ketiga, yaitu apakah tingkat partisipasi angka kerja berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020? Dan yang terakhir yang keempat, yaitu seberapa besar pengaruh gabungan antara rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi kerja terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 berdasarkan analisis regresi berganda. Yang selanjutnya yaitu tujuan analisis. Adapun tujuan analisis dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Yang kedua, yaitu mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Yang ketiga, yaitu mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angka kerja terhadap indeks pembangunan IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh gabungan antara rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angka kerja terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 berdasarkan analisis regresi berganda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada data numerik yaitu angka yang diolah menggunakan metode statistika. B. Yaitu prosedur penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini itu yang pertama, menentukan tema dan merumuskan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, yaitu melakukan pengumpulan data pada situs web, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, yaitu melakukan analisis data dengan metode analisis regresi berganda. Yang keempat, yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi operasional, yaitu ada variabel Y. Nah, variabel Y yaitu ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dengan membandingkan tiga komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran konsumsi. Indeks pembangunan manusia yaitu merupakan salah satu cara untuk mengklarifikasi suatu negara, apakah negara tersebut maju, negara berkembang, ataupun negara terbelah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada variabel X1, di mana ia ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan, yaitu pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Nah, untuk penduduk yang dihitung dalam rata-rata lama sekolah ialah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya ada variabel X2, di mana itu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah jumlah yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Dan jumlah penduduk ini itu merupakan sekumpulan orang yang menetap dan juga berdomisili di dalam satu negara. Selanjutnya ada X3, yaitu tingkat partisipasi angka kerja. Menurut Badan Pusat Statistik 2022, tingkat partisipasi angka peningkatan kerja adalah presentasi jumlah angka kerja terhadap jumlah penduduk, di mana usia kerjanya yaitu 15 tahun ke atas, dan TPAK atau tingkat partisipasi angka kerja ini dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesultanan peningkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya yaitu D, sumber data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, yaitu BPS, di Jawa Timur pada tahun 2020. Dan itu diambil dari situs webnya langsung, yaitu Jawa Timur. Selanjutnya yaitu E, teknik analisis. Adapun teknik analisis penelitian ini antara lain yang pertama yaitu nilai, yang kedua menentukan peubah bebas yaitu X dan peubah terikat Y, yang ketiga yaitu menentukan analisis deskriptif, yang keempat yaitu melakukan uji asosiasi,
5 yaitu mendapatkan hasil tidak parsial tetapi terpenuhi simultan, yaitu lanjut ke 6, jika tidak lanjut ke 2. Selanjutnya itu menentukan model regresi linear berganda. Yang ketujuh penarikan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penyelesaian atau selesai. Selanjutnya yaitu F diagram alir. Selanjutnya itu pertama mulai, habis itu input data, selanjutnya uji asumsi klasik. Jika ya, lanjut uji signifikan parameter, dan jika tidak yaitu pengulangan data. Terus selanjutnya yaitu uji signifikan meter ke mode regresi linear berganda. Selanjutnya itu penarikan kesimpulan dan selesai. Harapan dan pembahasan. Di sini ada analisis deskriptif. Pada tabel dapat diketahui bahwa nilai MEN dari IPM itu berjumlah 72,97026. Untuk rata-rata lama sekolah yaitu 7,941579, jumlah penduduk 1070,147368, dan untuk TPAK atau tingkat partisipasi angka kerja yaitu 70,6197. Dan untuk nilai minimumnya dari IPM yaitu berjumlah 64,75, untuk rata-rata yaitu 4,85, jumlah penduduk yaitu 132,4, dan untuk TPAK yaitu 66. Sedangkan untuk maksimumnya yaitu untuk di IPM ada 82,76, untuk rata-rata ada 11,414, dan untuk jumlah penduduk ada 2874,3, dan untuk yang terakhir yaitu TPAK yaitu ada 80,36. Nah, selanjutnya yaitu untuk diagram batang pada IPM. Berdasarkan gambar di atas dilihat bahwa IPM terendah berada di Kabupaten Sampang dengan 64,75%, sedangkan IPM tertinggi berada di Kota Surabaya dengan 82,76%. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah yang paling rendah yaitu berada di Kabupaten Sapang dengan presentasi 4,85%, sedangkan presentasi yang tertinggi yaitu ada di Kota Madiun dengan presentasi sebesar 11,14. Untuk jumlah penduduk sendiri yaitu untuk paling rendah yaitu berada di Kota Mojokerto dengan presentasi 132,4%, sedangkan untuk jumlah penduduk tertinggi yaitu berada di Kota Surabaya dengan presentasi sebesar 2.874,3%. Dan yang terakhir yaitu TPAK. Berdasarkan gambar dapat dilihat paling rendah yaitu berada di Kota Kediri dengan presentasi 66%. Sedangkan untuk yang paling tinggi yaitu ada di yaitu ada di Kabupaten Pacitan dengan presentasi 80,36%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui p-value bernilai 0,7106, yang artinya bahwa nilai itu lebih besar dari alfa yaitu 0,65, dan dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Dari hasil di atas diperoleh nilai FIF dari rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angka kerja, maka nilai FIF-nya dari semua itu kurang dari 10 untuk ubah bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada gejala multikolinearitas dalam regresi ini. Nah, berikutnya ada uji heterogenesitas. Berdasarkan tabel di atas diperoleh p-value sebesar 0,5955, dan nilai p-value ini lebih besar dari alfa yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterogenesitas dalam model regresi. Nah, yang terakhir yaitu ada uji autokorelasi. Dari hasil data diperoleh bahwa nilai p-value-nya yaitu 0,08842 dengan nilai p-value yaitu lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi ini. Selanjutnya ada uji signifikan parameter. Uji signifikan parameter ini yaitu ada uji parsial, di mana uji parsial ini biasa disebut dengan uji T. Dari hasil data dengan menggunakan program RStudio dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada pengaruh signifikan antara presentasi rata-rata lama sekolah yaitu S1 terhadap IPM jika dilihat dari p-value-nya yaitu
lebih kecil dari alfa 0,5. Dan yang kedua yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah penduduk X2 terhadap IPM jika dilihat dari p-value lebih besar dari alfa 0,5. Dan yang ketiga yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat partisipasi angka kerja X3 terhadap IPM jika dilihat dari p-value yang lebih besar dari alfa 0,5. Selanjutnya ada uji simultan atau biasa disebut dengan uji F. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai p-value sebesar 2,2 E pangkat min 16 dan alfa yaitu 0,05. Maka diperoleh p-value lebih besar dari alfa dan sehingga tidak cukup bukti untuk menerima. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas pada model secara signifikan berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya ada model regresi linear berganda. Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh koefisien parameter regresi sebagai berikut dengan yang lainnya yaitu B0 sama dengan 51,5010216, B1 yaitu 2,974588X1, B2 0,0003062, dan B3 yaitu min 0,035419X3, sehingga membentuk model regresi sebagai berikut yaitu Y sama dengan 51,5010216 ditambah dengan 2,9745868X1 ditambah dengan 0,0003062X2 dikurang dengan 0,0354195 ditambah dengan epsilon. Untuk interpretasinya sendiri yaitu yang pertama, setiap kenaikan satu satuan X1 sedangkan X2 dan X3 bernilai 0, maka Y akan bertambah sebesar 2,9745868. Dan yang kedua yaitu setiap kenaikan satu satuan X2 sedangkan X1 dan X3 bernilai 0, maka Y akan bertambah sebesar 0,003062. Dan yang ketiga yaitu setiap kenaikan satu satuan X3 sedangkan X1 dan X2 bernilai 0, maka Y akan berkurang sebesar 0,0354195. Dan yang terakhir, apabila X1, X2 dan X3 bernilai 0, maka Y adalah 51,50102116. Nah, selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas, model regresi linear berganda memiliki nilai sebesar 0,9455 sehingga dapat disimpulkan ini bernilai 94,55%. Untuk indeks pembangunan manusia di Jawa Timur dan dipengaruhi oleh variabel rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk dan tingkat partisipasi angkat kerja. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 5,45% ini disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam pasangan regresi yang dibuat. Berikut ada kesimpulan. Rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angka kerja terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Jawa Timur pada tahun 2020. Model regresi yang digunakan memiliki R kuadrat sebesar 94,55%. Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut sangat kuat dalam menjelaskan variasi di IPM. Pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi kunci atau faktor dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Selanjutnya ada pun syarat. Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut yaitu ada peningkatan pendidikan, perkuat akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil melalui peningkatan guru, fasilitas dan bantuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada manfaat bonus demokrasi di mana ia mendorong penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan untuk memaksimalkan kontribusi penduduk produktif. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada pengembangan penelitian di mana ini menambahkan variabel seperti harapan hidup atau pengeluaran habitat untuk analisis IPM yang lebih komprehensif. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebih